Terimalah pujian kami ya Tuhan, karena Engkau yang mengundang kami datang ke hadirat-Mu. Berkenanlah atas kami gereja-Mu, karena Engkau yang menguduskan kami melalui penebusan oleh darah Kristus yang tercurah untuk kami, sehingga kami diperlayakkan datang ke hadirat-Mu. Biarlah kiranya setiap kami diperkenankan untuk menyadari kekudusan Allah, hadirat Allah yang kami hampiri. Dan karena anugerah Allah kami boleh ada di tempat ini. Karena itu kami meminta belas kasih-Mu, sebagaimana Engkau memperkenankan kami memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Kiranya rahmat anugerah-Mu juga yang turun atas kami pada pagi hari ini, di dalam pendengaran akan firman-Mu. Selidiki hati kami, buka telinga dan pikiran kami, untuk menjadi orang-orang yang mau terus belajar, bertumbuh dalam kebenaran, mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang berjalan di tempat, kami tidak menjadi orang-orang yang terus menjadi penonton dan tamu dalam gereja Tuhan. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran-Mu, bersuka di dalam pimpinan-Mu, menjadi orang-orang yang terus menikmati hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan sampai seumur hidup kami. Berbicaralah, bersabdalah atas kami, kuduskan hamba-Mu dan kuduskan setiap kami, jangan ada yang terlewatkan satu orang pun. Sertai kami, hadirlah dan nyatakanlah firman-Mu atas kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 23. Kita melanjutkan pembahasan eksposisi kita dari Kisah Para Rasul. Dan sekarang kita melihat satu tema yang begitu serius, begitu indah, tentang sikap hati seorang hamba Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan untuk kita menjadi orang yang melayani, yaitu memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Mari kita membaca secara bergantian dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya baca dari pasal 22 ayat yang ke-30, lalu jemaat ayat yang pertama dari 23 kita bergantian hingga ayat yang ke-11 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kisah pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu membawa Paulus dari markas dan menghadapkan kepada mereka. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi
di Roma. Saudara-saudara sekalian, pada pasal 22 yang telah kita dengar sebelumnya, kita pelajari sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus mengambil kesempatan untuk mengabarkan Injil untuk terakhir kalinya di depan bangsa Israel. Tempat di mana dia telah dianiaya, dipukuli, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Sebenarnya dia terlalu gampang untuk mengatakan, aku warga Rom, dia langsung selamat. Tapi dia tidak mengambil opportunity itu untuk mencari aman, mencari keselamatan bagi dirinya. Dia melihat itu kesempatan untuk mengabarkan Injil. Maka disitulah terjadi kesempatan terakhir dia mengabarkan Injil bagi bangsa Israel di Yerusalem. Tetapi meskipun demikian, kesempatan itu telah dinyatakannya, tetap saja terjadi penolakan. Di dalam kebebalan hati mereka, mereka tidak mau mendengarkan Paulus. Bahkan ancaman pembunuhan, siasat pembunuhan itu sudah mereka rencanakan. Tetapi kepala penjara menarik dia, dan dari cara itu Tuhan memberikan keselamatan kepada Paulus. Maka secara fenomena, keadaan yang kita lihat justru semakin memburuk. Dari pasal 22 ditangkap, sekarang dia di dalam pengadilan, lalu mulai menyelidiki pengadilan. Pengadilan dari tadinya pengadilan orang Yahudi. Sekarang karena dianggap ini sudah menjadi huru hara di satu kota, maka intervensi Romawi harus mengambil alih. Maka sekarang masuk pengadilannya kepada tahap yang lebih tinggi, yaitu kepala dari Romawi yang melakukan penyelidikan terhadap Paulus. Di dalam hal ini kita melihat, apakah kondisi Paulus lebih baik? Tidak, makin buruk. Loh, kalau kita melihat kemarin di dalam pembelajarannya, dia sudah setia, dia berani bersaksi. Bukankah kalau kita sudah setia seharusnya Tuhan semakin memberkati? Mana di dalam kesetiaanku kok kondisinya makin buruk? Ini yang terjadi. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi-kondisi tekanan seperti inilah somehow Alkitab memberikan gambaran seperti ini untuk kita belajar. Karena di dalam tekanan-tekanan yang di dalam kehidupan kita yang seperti ini, somehow kita mulai meragukan, mempertanyakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka narasi-narasi seperti ini bukan menjadi sebuah tontonan, ya itu cerita para rasul lah dan segala macam. And yet Tuhan mau memberikan ini menjadi pembacaan buat kita untuk kita sadar. Kita tidak luput saudara dari tekanan hidup dalam realita-realita yang bergumul di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, apakah kesaksian dan kesetiaan hidup yang benar yang kita jalankan, konsisten berjalan dengan iman yang sejati, akan menjadi perjalanan yang berakhir dengan sia-sia? Toh juga tidak ada artinya, toh akan berujung kepada kematian, yang ngapain? Ya sudahlah, benar ya boleh, tidak usah benar-benar amat, tidak nikmat hidup orang benar. Mulai ragu ya, akhirnya kita mulai takut dan mulai mengkompromikan diri. Apakah benar Allah memegang kendali? Kalau kondisinya malah makin parah begini, aku sudah kerjakan porsiku, tapi kenapa seolah-olah Tuhan tidak kerjakan porsinya? Di dalam kesetiaanku untuk bekerja dengan benar, malah yang ada aku makin dikucilkan. Di dalam kesetiaanku untuk berjalan dengan kejujuran, malah orang-orang lain yang makin mulus. Kitab Mazmur pun mencatat hal yang seperti ini. Keluhan pemazmur bilang, Tuhan, why kau tempatkan orang-orang yang hidupnya kotor itu di jalan yang licin? Kita ada salah interpretasi, jalan licin mereka akan kepleset mati. Bukan, dalam pengertian yang tepat sebenarnya itu jalan yang mulus. Aku yang setia di dalam jalan yang benar, jalanku terseok-seok, keuntungan tidak jelas, hidup berat. Mana Tuhan, mana? Adakah benar Tuhan itu berdaulat di dalam segala keadaan? Tetapi sekarang kita mau belajar saudara-saudara sekalian, melalui kisah para rasul 23 ini, Tuhan memberi jawaban. Pertanyaan-pertanyaan itu real dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjadi marah dan murka oleh karena goyahnya kita dan ragunya kita. Di tengah segala kesetiaan kita berjalan dengan kebenaran, muncul begitu banyak keraguan. Tetapi Tuhan bukan menjadi marah dan membuang kita, tetapi Tuhan memberi jawaban. Narasi pasal 23 ini dicatat oleh Lukas bukan untuk menceritakan bagaimana Paulus lolos dari ancaman. Bukan sekedar itu. Melainkan melalui narasi yang tadi kita baca, dan sesungguhnya nanti kalau kita baca dari ayat 12 sampai terakhir pasal 23 ini ayat 35, itu semua sebenarnya membawa kita pembaca melihat bagaimana Allah itu setia.
Somehow secara fenomena sulit untuk ngerti karena tidak ada intervensi-intervensi supranatural yang diberikan Allah di dalam langkah kehidupan kita. Tetapi melalui cerita ini kita mau belajar melihat bagaimana kasih setia Allah itu, bagaimana rencana kekal Allah itu tidak pernah gagal di dalam hidup kita melalui seluruh kehidupan kita. Dan nanti kita akan lihat di bawah bahwa seluruh penyertaan Allah, rencana Allah, ketetapan Allah, kedaulatan Allah bekerja di dalam kita lewat kita itu selalu dengan cara-cara yang ordinary. Tuhan terlalu sedikit kalau dibandingkan seluruh narasi Alkitab dan dibandingkan dalam seluruh kehidupan kita. Terlalu sedikit untuk menggunakan hal-hal spektakuler. Loh kalau gitu enggak keren Tuhan kita. Saudara, justru ini pengharapannya. Kalau engkau tahu bahwa sepanjang sejarah dari catatan firman Tuhan melihat bagaimana Allah bekerja menyatakan kedaulatannya lewat hal-hal ordinary. Justru di situ menjadi pengharapan bagi kita. Kita tidak tunggu mengalami hal-hal spektakuler baru kita dapat konfirmasi Allah bekerja dalam diri kita. Tetapi melalui hal-hal ordinary. Melalui setiap hal-hal yang rasa biasa. Sepertinya fenomena biasa di hadapan manusia. Tetapi di situ Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya. Ini yang kita mau lihat. Maka Kisah Para Rasul 23 adalah jawaban Allah terhadap kesaksian Paulus. Terhadap kesetiaan loyalitas Paulus di dalam pasal 22. Bagaimana Allah yang setia menjaga hambanya untuk menggenapi kehendaknya. Narasi yang sama saudara-saudara sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya sebagai orang-orang yang dicintainya, sebagai orang-orang tebusannya, sebagai orang-orang yang dikuduskannya menjadi milik kepunyaannya. Allah adalah Allah yang setia untuk memimpin setiap hambanya. Sebab pelayanan dan kesaksian kita sebagaimana Paulus tidak pernah boleh berhenti karena dihentikan oleh tangan manusia. Seluruh hal yang direncanakan Allah di dalam kehidupan setiap hambanya termasuk dalam kehidupan kita tidak mungkin bisa dihalangi oleh manusia. Kembali di dalam hal ini kepada Paulus. Secara fenomena ini pelayanan terakhir Paulus. Mati punya ini, sudah mati punya di Yerusalem. Tidak ada jalan keluar lagi, sudah berhenti kesaksiannya. Ternyata tidak saudara sekalian. Allah memimpin Paulus melalui cara yang tidak masuk akal. Lewat cara dia ditangkap. Bukannya menjadi titik akhir pelayanannya, tapi menjadi cara untuk dia bisa pergi sampai ke pusat bumi pada saat itu, yaitu Kekaisaran Roma, di mana penguasa dunia kafir tertinggi, yaitu Kaisar Roma, harus mendengar Injil. Bagaimana pintu masuknya? Hubungan bilateral nggak ada, mereka bukan satu kerajaan, mereka kerajaan Allah. Untuk memiliki moneter atau pengaruh terpenting untuk bisa sampai ketemu kepada kaisar nggak ada. Urusan politik nggak ada. Maka satu-satunya cara, lewat cara yang tidak masuk akal, lewat penangkapan, justru menjadi jalan Injil dinyatakan Allah sampai kepada Kaisar Roma lewat penderitaan Paulus. Jadi dari Kisah Para Rasul 23 kita belajar, ketika kita berdiri, sekali lagi perhatikan kalimat ini, saudara sekalian, Tuhan mau kita belajar, ketika kita berdiri, ketika kita menjalani kehidupan kita dengan kesadaran bahwa kita ini saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia. Pasti pertama pasti apa? Kita pasti akan mengalami ketertolakan. Itu satu set yang harus kita terima. Tidak ada orang menjadi Kristen untuk bisa diterima oleh semua orang. Karena imanmu engkau akan mengalami ketertolakan. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Kalau sampai di situ, ya ini yang susah, nggak ada pengharapan. Tetapi di balik ketertolakan karena engkau menjadi saksi Tuhan, ingatlah saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah abai. Tuhan tidak pernah lupa. Boro-boro, apalagi tinggalin. Lupa pun dia tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Nah ini yang kita mau lihat sekarang melalui narasi pasal 23 ini. Setelah penangkapan dan sekarang penyelidikan Paulus di dalam pengadilan Romawi pertama tapi di Yerusalem. Maka dari perwakilan pemerintahan Romawi dipanggillah saksi, para imam besar dipanggil bersaksi. Maka apa yang kita lihat? Melalui narasi ini kita mau melihat bagaimana Allah menyatakan maksudnya di dalam Paulus. Bagaimana Allah menyatakan maksudnya lewat Paulus.
bagaimana Tuhan membentuk hambanya di dalam seluruh kehidupannya. Dan menjadi undangan buat kita bahwa bagaimana Tuhan mendidik kita, merajut kita dalam rajutan yang sama. Maka hal ini kita mau lihat di dalam rangkuman 4 hal yang kita dapat rumuskan dari narasi kisah para rasul 23 ini. Apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini tentang prinsip sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam undangan Tuhan untuk kita hidup sebagai gereja. Pertama, yang Tuhan mau kita belajar melalui kisah para rasul 23, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini tentang sikap hati seorang hamba. Ketika kita sadar kita telah ditebus, maka kita tahu kita sebagai orang-orang yang ditebus sebagai anak-anak Allah. Tetapi tidak pernah berhenti di situ. Kita tahu kita dipanggil untuk melayani Allah sebagai hamba-hambanya Allah. Maka ketika Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hambanya, Tuhan menata kita, Tuhan membentuk kita. Tuhan tidak panggil superhero untuk menolong dia, tapi Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hambanya untuk dibentuk olehnya. Maka hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan ketika kita dipakainya? Pembentukan yang seperti apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, ketika kita dipakainya melayani dia? Sederhana sekali saudara sekalian, bukan hal yang besar-besar, bukan hal-hal yang spektakuler. Yang diinginkan Tuhan adalah hati seorang hamba dengan hati nurani yang bersih. Tuhan panggil kita, Tuhan tebus kita, dan Tuhan bentuk kita untuk menjadi hamba-hambanya. Supaya kita apa? Supaya kita bisa kerjakan hal-hal spektakuler, bukan. Supaya kita ditata untuk memiliki hati nurani yang bersih. Mari kita perhatikan rajutan pembentukan Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Dari pasal 20 kita telah melihat bagaimana Paulus mempresentasikan dirinya, mempertanggungjawabkan dirinya. Pasal 20 ayat 18 sampai 19. Ketika Paulus berhadapan dengan seluruh orang Yahudi di Yerusalem, dia berkata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup sejak pertama kali. Engkau tahu bagaimana aku telah ditebus. Bahwa kehidupanku adalah hidup yang terbuka. Bukan sebuah kemunafikan, di depan aku seperti rasul, di belakang aku seperti bajingan. No, engkau tahu seluruh kehidupanku. Dan di dalam seluruh perjalanan itu dengan segala kerendahan hati." Ini yang pertama, Paulus membuka diri. Bukan di dalam satu boasting tentang narasi kehidupannya yang luar biasa. Bukan tentang menjadi orang-orang yang merasa diri paling hebat. Tapi satu kerelaan untuk dilihat. Saudara, apa arti kita menjadi gereja? Bukan tentang apa hal-hal yang kita lakukan keren sehingga kita menjadi kesaksian buat orang. Tapi sebuah keterbukaan hidup di hadapan dunia. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan. Terang Allah itu dipancarkan lewat kita. Dengan kehidupan yang rendah hati. Diteruskan di dalam pasal 21, kita melihat bagaimana Tuhan memimpinnya di dalam kesetiaan dan konsistensi. Dia sudah hidup dalam kebenaran, dia hidup di dalam kerendahan hati oleh dinamika pimpinan Roh Kudus. Dan itu tidak dikerjakan di dalam peristiwa momentum-momentum tertentu, tetapi di dalam konsistensi, di dalam kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan. Pasal 22, di dalam pembelaan dirinya, kita tadi sudah melihat bagaimana dia tidak memakai kesempatan untuk mencari keamanan dan keselamatan bagi dirinya, melainkan melihat setiap kesempatan bagaimana dia berdiri menjadi saksi Tuhan. Nah sekarang pasal 23 ini kita melihat bagaimana Roh Kudus membentuk Paulus menjadi orang-orang yang mengerti arti hidup sebagai hamba, yaitu memiliki hati nurani yang bersih. Saudara, apa artinya memiliki hati nurani yang bersih? Kalau mau pakai kalimat yang sama, saya tidak berani. Ya kalau Paulus bilang gitu oke lah, wajar. Tetapi kalau saya sekarang di sini, jemaat Emery Sunter ini, bagaimana saya berani bilang hati nurani saya bersih? Hati saya tidak beres. Tetapi justru bukan karena kemampuan kita menjadi bersih. Tetapi karena anugerah Allah mengundang kita untuk memiliki hati nurani yang bersih. Sekali lagi, mari kita melihat apa arti hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih bukan berbicara tentang kesempurnaan kita tanpa dosa. Gak ada yang sempurna. Paulus pun tidak sempurna dalam hal ini. Dia memiliki kegagalan. Bahkan setelah dia menjadi rasul pun banyak kelemahan-kelemahan. Benturan yang terjadi, cara dia bergumul yang gak tahu mau bagaimana dan segala macam. Kadangkala dikatakan dia berkhotbah sampai lupa waktu. Ada orang yang ketiduran sampai kecapean jatuh dari lantai 3 itu.
Dia bukan orang yang sempurna, saudara. Dia bukan orang yang sempurna. Lantas, bagaimana mungkin orang seperti ini berani bilang dia punya hati nurani yang bersih? Di sini kita mau belajar melihat hati nurani yang bersih itu mau menyatakan tentang hidup yang seutuhnya penuh dengan kejujuran. Hidup yang sepenuhnya sadar bagaimana hidup berdiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya hati nurani yang bersih. Tidak ada tempat di mana aku seperti melayani Tuhan, tapi di sisi lain ada tembok yang di mana Tuhan tidak boleh intervensi. Gak ada ruang seperti itu. Tapi kerelaanku untuk hidupku semua dibentangkan di hadapan Tuhan. Ini yang ulang-ulang kita bilang dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kesadaran penebusan membawa kita kepada kesadaran hidup koram deo. Hidupku di hadapan Tuhan. Pelayananku, rumah tanggaku, pekerjaanku, hobiku. Tidak ada tempat yang aku tutupi. Aku merelakan diri untuk dibuka di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada aspek-aspek yang dimana sebenarnya tidak memperkenankan hati Tuhan, aku minta Tuhan membentuknya, aku minta Tuhan menguduskannya, aku minta Tuhan mengkoreksinya. Inilah arti hati nurani yang bersih. Bukan karena perfection, kesempurnaan, tapi kerelaan untuk dibentangkan dan dibentuk di hadapan Tuhan. Maka hati nurani yang bersih di dalam bahasa aslinya berbicara tentang kesadaran batin, kepekaan rohani untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, yang didasari oleh hati yang diterangi oleh firman. Itu namanya hati nurani yang bersih. Kesadaran hidup di hadapan Allah dengan integritas. Di dalam pertemuan sebelumnya beberapa tahun yang lalu kita sudah belajar apa itu integritas. Menurut kacamata dunia, integritas itu adalah ya, tidak, ora neko-neko. Itu namanya integritas. Tetapi Alkitab mengundang kita lebih tinggi daripada hal itu. Itu tidak salah. Itu tidak dikoreksi oleh Alkitab. Tapi Alkitab membawa kita kepada kesadaran integritas yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar ya di hadapan orang atau tidak di hadapan orang karena itu benar. Tetapi karena kesadaran integriti adalah kesadaran hidupmu di hadapan Tuhan. Saudara, engkau berani untuk menyatakan Tuhan ini hidupku, itu integritas. Maka kata ini hanya dipakai oleh orang-orang yang menyadari identitasnya di hadapan Tuhan sebagai umat perjanjian, sebagai bagian orang yang telah menerima covenant. Maka ketika dia mengatakan aku memiliki hati nurani yang bersih, ini di dalam satu kesadaran aku mengatakan ini bukan karena di hadapan kamu, tapi sekarang aku mengatakan ini karena aku di hadapan Tuhan. Saudara, ini pernyataan yang terlalu besar. Bagaimana kita berani berkata demikian? Ngomong sama orang saja kita takut, tapi sekarang Paulus berani bersaksi demikian karena dia berkata di hadapan Tuhan, hati nurani yang bersih. Tapi bukan karena dia sempurna, tapi dia sadar bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ini bukan suatu pola contoh moral, maka Paulus demikian kita harus demikian. Bukan. Yang Alkitab mau, yang Lukas mau kita belajar melalui hal ini untuk melihat bagaimana narasi yang sama Roh Kudus memimpin Paulus untuk hidupi. Undangan yang sama yang Tuhan mau kita hidupi, saudara-saudara sekalian. Bahwa kemampuanmu bukan itu yang menjadi kriteria perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kesadaranmu untuk mau terus terbuka di hadapan Tuhan. Itu namanya integritas. Itu namanya hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Maka di dalam melayani Tuhan, kesadaran bukan tentang dilihat orang. Bukan tentang karena saya mengerjakan ini di hadapan manusia. Bukan tentang mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari orang-orang penting dengan pelayanan saya menjadi pelayanan yang hebat. No, sama sekali tidak ada tempat untuk hal itu. Tetapi di dalam melayani Tuhan, kita sadar saya tidak sedang mengerjakan ini sebagai semangat, sebagai penjilat. Saya tidak sedang mengerjakan ini dan itu di dalam kesadaran, bukan di dalam play safe untuk cari tempat di mana aku bisa diterima. Gak ada ruang. Berapa banyak orang melayani dengan semangat seperti ini. Itu yang justru menjadi versus dari hati nurani yang bersih. Yaitu sebuah kemunafikan. Sebuah pelayanan yang tidak didasari hidup di hadapan Allah dan untuk kemuliaan Allah.
tapi tentang diriku, narasi-narasi tentang aku. Kalau aku melayani, aku jadi gini. Kalau aku dan aku. No, saudara sekalian, no. Hati nurani yang bersih itu seperti kompas yang memastikan kita tidak kehilangan arah. Yang namanya kompas, orang lagi berjalan di tengah gunung, kadangkala kabut tebal. Bahkan gak bisa lihat matahari untuk tahu di mana utara, di mana segala macam. Jalan bisa putar-putar dan segala macam. Maka apa yang menjadi arah? Kompas. Kompas. Ketika kita kehilangan jalan, kehilangan penglihatan, tetapi kita tidak menjadi kehilangan arah. Ketika di tengah-tengah segala badai, kita tidak menjadi kehilangan arah. Karena kompas, itu namanya hati nurani. Ketika di tengah-tengah segala tekanan, di dalam segala masalah, saya tidak menjadi orang yang didrive oleh fenomena. Tapi hati nurani yang bersih, kesadaran hidup di hadapan Allah menjadi kompas hidupku untuk tidak menjadi orang yang sembarangan mengkompromikan diri dengan dosa. Ini namanya integrity. Tetapi saudara sekalian, alhasil apa yang didapatkan Paulus dengan memegang integritas? Oh, kabar buruk hari ini. Hasil dari integritas, hasil dari kesadaran hidup dengan nurani yang bersih, Paulus ditampar. Dicatat di situ dia menjadi orang yang ditampar. Hati nurani yang bersih tidak menjamin hidupmu beroleh keadilan. Hanya gara-gara kamu punya integritas maka dunia akan menyukaimu, lalu dunia akan menyongsongmu dan meninggikanmu. No, dunia akan mengucilkanmu. Sehingga engkau tidak akan mendapatkan keadilan oleh karena integritasmu. Justru hati nurani yang bersih itu menjadi ancaman bagi dunia yang berdosa. Why? Karena di dalam satu hati nurani yang bersih, gak ada neko-neko di situ. Maka orang-orang gelap gak bisa karena akan terbuka, akan tertelanjangi dosanya. Maka pilihannya adalah either dia menjadi ikut atau dia mengecilkan orang-orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Ini yang dilakukan oleh dunia. Menariknya kalau kita melihat secara narasi, apa yang menjadi respon Paulus ketika dengan integritas itu dia ditampar. Saudara sekalian, pertama dia menegur dengan keras perlakuan mereka. Nah ini standpoint kita menjadi orang benar. Kita tidak mengkompromikan dosa. Kita tetap menyatakan kebenaran. Tetapi di dalam hal ini kita bukan menjadi orang-orang yang asal menyatakan kebenaran, tetapi juga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Menarik, ketika Paulus menyatakan tegurannya sangat keras karena dia tidak tahu siapa orang yang memerintahkan untuk menampar ini. Karena konsep imam pada saat itu, imam besar ada dua, jadi tidak jelas politik di dalam rumah Allah pada saat itu. Makanya Paulus tidak tahu ini siapa. Maka ketika Paulus tahu, dia kasih tahu bahwa dia imam besar, apa yang dilakukannya? Dia tunduk, saudara, dia tunduk. Loh apa-apaan ini? Kamu tadi sudah tegur, sekarang kamu tunduk mundur. Alah, penakut lu Paulus, kompromi lu. Tidak, saudara sekalian, tidak. Justru inilah cara Paulus memiliki standpoint di dalam kehidupannya. Kebenaran itu kebenaran itu tidak direlatifkan, tetapi cara menyampaikan kebenaran tetap tunduk kepada otoritas. Justru tuduhan pertama di dalam pasal 21, pasal 22 dikatakan, dia telah menajiskan bait Allah, dia telah melakukan ketidaktertundukan kepada Taurat. Tetapi ketika dia tahu bahwa ini imam besar, ternyata dia tunduk. Dia menyatakan maafnya karena dia tidak tahu itu imam besar. Maka dalam hal ini sesungguhnya mereka akan sadar untuk melihat bahwa tuduhan yang diberikan kepada Paulus sebelumnya tidak terbukti karena dia tunduk kepada otoritas. Poinnya apa kita belajar dari sini? Saudara, ini cara hidup orang Kristen di tengah dunia. Ini yang Tuhan mau kita belajar untuk melihat bagaimana sikap rendah hati itu, sikap hati nurani yang bersih itu membuat kita punya standpoint. Bahwa ketika kita berdiri di tengah dunia, tentu bagian pertama, kita tidak kompromi dengan dosa kan ya. Tidak tahu bagaimana masing-masing meresponi kalimat ini. Secara pengertian kita tahu kita tidak mau kompromi dengan dosa. Ya dan amin. Tetapi saudara sekalian, di sisi yang lain untuk kita boleh mengerti sebagai seorang yang berdiri di dalam kebenaran, kita enggak dipanggil menjadi orang-orang yang kaku.
Kita tidak dipanggil seperti orang-orang yang merasa diri paling benar dan berhak melempari, merajami orang dengan batu. Saya punya standpoint kebenaran, saya punya hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Maka ketika saya berdiri di tengah dunia, lihat orang-orang yang gak beres ini, orang-orang celaka nih, kafir ini. Nah, lihat ya, Tuhan tidak pernah mau men-setting kita memiliki hidup yang demikian. Di satu sisi, ya, kita berdiri untuk tidak berkata, untuk tidak kepada dosa, berkata tidak kepada dosa, tidak mengkompromikan diri dengan dosa. Tetapi hati nurani yang bersih tidak hanya berbicara tentang integritas. Hati nurani yang bersih juga berbicara integriti disertai kerendahan hati. Ini hidup kita sebagai gereja di tengah dunia. Saudara, begitu banyak orang kalau sudah cinta, semper reformanda ya ke dalam kita, baru cinta gerakan reform. Wah, ini baru gereja yang sejati. Mulai gitu ya. Cinta pertama, namanya cinta. Yang lain welek gitu kan ya. Ketemu sama siapapun selalu sikat semua orang. Terlalu banyak yang saya dapati orang-orang menjadi orang GRII dengan cara seperti ini. Yang sisa tinggal GR-nya. RII-nya hilang, GR-nya aja, tapi bukan gereja reform. Gede rasa diri paling benar, akhirnya gebuk-gebukin orang. Saudara, Tuhan gak panggil kita seperti itu. Tapi di dalam kesadaran kita membawa kebenaran, bukan karena kita rasa diri kita benar, tapi karena kebenaran Kristus di dalam kita, maka di dalam itu kita integritas itu dijalankan. No compromise, and yet bukan dengan kekakuan, tetapi dengan kelembutan, disertai dengan kerendahan hati. Ini calling kita. Jadi melalui poin pertama ini, poinnya apa untuk kita? Menjadi pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing hari ini. Yang menjadi pembentukan yang Tuhan undang untuk kita. Saudara, jawablah dengan jujur di hadapan Tuhan. Apa yang mendrive hidupmu sampai hari ini? Apa yang mendrive hidupmu? Apa yang menjadi dasar dari seluruh tindakan hidupmu? Adakah seluruh tindakanmu, keputusanmu, dalam segala hal yang kau ambil, yang kau jalankan, itu didasari oleh hati nurani yang bersih, disadari kesadaran hidup di hadapan Tuhan, itu yang menjadi dasar keputusanmu, yang didasari oleh karena diterangi oleh firman Tuhan, maka engkau melangkah. Atau segala keputusanmu sampai hari ini, terlalu banyak yang kau putuskan, yang kau langkahkan, hanya demi mukamu, hanya karena bergantung dari penerimaan orang lain terhadapmu, hanya karena didasari oleh opini publik terhadap dirimu. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Melayani sih, mengerjakan ini dan itu sih, memberi ini dan itu sih, tetapi bukan karena kesadaran di hadapan Tuhan, karena tekanan sosial. Saudara, banyak tindakan kehidupan kita majority karena yaitu tekanan sosial. Kenapa kamu memilih untuk menikah? Loh, kalau enggak menikah nanti dibilang menjadi, maafkan kalimat-kalimat kasar sepertinya, wah daripada saya disebut perawan tua ya sudah nikah saja. Loh, nanti kalau kamu nikah sama orang kayak gitu ya enggak apa-apa lah daripada tekanan sosial. Atau sebaliknya, ada motif yang sepertinya baik, enggak baik. Ada rumah tangga yang sudah begitu rusak, enggak karu-karuan. Loh, kenapa kamu enggak ceraikan? Loh, kalau cerai nanti orang bilang apa? Oh begitu, kalau gitu Pak Arli mendukung perceraian. Jangan dibalik ya, wah dijewer Tuhan nanti. Bukan, means sepertinya secara fenomena baik, tetapi didasari bukan karena dasar atau motivasi yang baik, atau bukan karena didasari oleh terang firman Tuhan yang benar. Itu bukan kebenaran. Maka walaupun tindakan-tindakan kita baik, tetapi bukan didasari oleh kesadaran integritas di hadapan Tuhan, melainkan karena muka kita, melainkan karena apa yang menjadi penilaian orang terhadap kita, sekalipun keputusannya baik, tetap menjadi satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ambil contoh lah saudara-saudara sekalian, di dalam realitas kehidupan kita, seringkali kita menjadi sama dengan dunia. Di dalam urusan berbicara saja, kalimat yang sering kita dengarkan ya, urusan berbicara ada dua jenis orang. Ada yang dikatakan orang yang has something to say. Ada orang yang
has to say something. Lah dibalik-balik tok. Tidak saudara. Orang-orang benar yang mengerti integritas di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tidak terlalu perlu untuk bicara jika memang Tuhan bukan pimpin untuk dia bicara. Karena dia tidak sedang berbicara untuk mencari penerimaan. Tetapi karena dia tahu Tuhan memimpin, maka dia tahu ada hal yang harus dikatakan karena memang itu kebenaran. Has something to say, maka dia bicara. Ini kan integritasnya Paulus. Ketika dia harus bicara, ada kesempatan untuk bicara. Aku warga Rom, tidak boleh ada yang tangkap aku. Selesai. No, dia memilih untuk diam. Tapi ketika dia melihat itu opportunity untuk menjadi kesaksian, maka dia mengatakan, bolehkah sebelum kau bawa aku mau bicara. Maka disuruhnya publik itu diam, lalu membawa dia kesempatan untuk mengabarkan Injil. Has something to say. Tapi berapa banyak orang seperti melayani dalam gereja dan segala macam. Di mana-mana tempat ada perkumpulan, dia datang ke situ. Bukan karena ada hal kebenaran yang mau dibawanya, tetapi hanya gara-gara has to say something. Butuh pengakuan, butuh validasi, butuh dilihat orang. Terlalu takut untuk tidak dianggap, terlalu takut untuk tidak masuk ke dalam inner circle-nya orang-orang dalam komunitas. And yet semakin dia masuk ke situ, orang semakin lari dari dia. Nah ini realitasnya. Orang-orang yang hidup bukan didasari oleh hati nurani yang bersih, bukan karena kesadaran hidup di hadapan Tuhan, tetapi demi mukanya. Berapa lama kita hidup menjadi orang-orang yang seperti ini? Gak ada kesehatan di situ, gak ada sukacita di situ. Kedua, apa yang menjadi pembelajaran buat kita hari ini melalui Kisah Para Rasul 23. Hari di mana kita ditolak, sebagaimana Paulus ditolak. Saudara sadarilah, ketika Paulus ditolak dan ketika kita ditolak di tengah-tengah dunia, bukan kita yang ditolak. Tetapi iman pengharapan kita yang ditolak. Itu sebab ketika kita menjadi saksi, jangan GR. Berapa banyak orang tidak berani membuka mulutnya untuk mengabarkan Injil. Karena apa? Aduh takut nanti ditolak, takut nanti diginikan. Kalau aku mengabarkan Injil sama temanku nanti dia jadi tidak mau teman sama aku. Takut. Takut apa saudara sekalian? Engkau takut harga dirimu. Engkau takut tentang dirimu. Tetapi Alkitab mengajarkan, ketertolakan kita oleh dunia bukan karena kita ditolak, tetapi karena iman pengharapan kita. Ayat 6, Paulus berkata, aku diadili karena aku berpengharapan akan kebangkitan orang mati. Satu kebenaran yang dipegangnya membuat dia dibenci. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen baik-baik saja. Tetapi kamu tidak punya standpoint yang menyatakan perbedaanmu dengan dunia. Semua orang pasti terima. Siapa yang gak terima orang Kristen yang berderma, yang baik, yang tolong orang? Semua orang terima kita. Kalau hanya urusan untuk pencarian penerimaan, wes cukup jadi orang baik-baik dan langsung bilang I love Jesus. Saudara, berapa banyak artis yang dapat penghargaan lalu bilang thank you Jesus. Semua orang tetap terima kan ya? Artis-artis yang nyanyi pakai kalung salib dan segala macam di tengah negara kita bangsa Indonesia yang majority muslim tetap punya fans club terhadap orang-orang artis-artis Kristen itu. Karena apa? Mereka baik. Tetapi ketika mereka mengatakan standpoint imannya, sudah dibuang dia. Gak ada yang mau terima dia. Sama realitas yang sama yang diundang Tuhan untuk kita hidupi. Maka di dalam hal ini Paulus berani untuk menjadi tertolak. Karena ini bukan tentang dirinya, tapi ini tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan Allah di dalam dirinya, melalui dirinya. Ini panggilan kita. Sekarang kita lihat konteksnya sedikit. Ada problem besar dahulu antara golongan orang Farisi dan Saduki. Sebagian kita mungkin sudah tahu ya. Di dalam orang Yahudi sebenarnya banyak sekali mazhabnya. Ada yang kita tahu Saduki, Farisi, Zelotis dan segala macam. Banyak mazhab-mazhabnya. Nah, memang yang paling besar pada saat itu Farisi dengan Saduki. Secara golongan jumlah yang paling banyak orang Farisi. Tetapi yang paling berpengaruh orang Saduki. Karena orang Saduki rata-rata itu golongan ningrat. Orang-orang yang punya keuangan besar. Tetapi secara pandangan teologisnya, walaupun mereka sama-sama percaya kepada Yahweh, tapi punya pandangan teologis yang berbeda. Orang Saduki tidak percaya yang namanya kebangkitan. Orang hidup ya sudah sekali hidup setelah itu mati habis. Jadi tidak ada yang namanya kebangkitan, tidak ada yang namanya roh, tidak ada yang namanya malaikat, tidak ada itu. Ini hidup ya sudah ini saja.
Tetapi orang Farisi membaca kepada perjanjian lama, percaya ada yang namanya kebangkitan, percaya ada yang namanya roh dan malaikat, dua-duanya mereka percaya. Tentu dalam hal ini Paulus melihat itu bukan menjadi motivasi yang licik. Gua disengsarain nih, aduh lu berdua, kapok lu semua. No, enggak ada motif itu di dalam hatinya Paulus. Paulus tidak sedang menjadi provokator, tetapi dia sedang membuka untuk diagnosa kerohanian orang-orang yang sedang mengadili mereka. Apa yang menjadi problem mereka? Ketertolakan mereka akan kebenaran. Dua-duanya bermasalah. Bukan berarti karena Paulus Farisi maka dia sama dengan orang Farisi yang sama-sama percaya kebangkitan. Tidak berhenti di situ. Tetapi Paulus membongkar bahwa Paulus menjelaskan iman Kristen, iman di dalam Kristus yang bangkit itu. Di dalam Kristus itulah ada kebangkitan. Maka inilah yang menjadi inti masalah bagi mereka. Bagi Farisi yang percaya akan ada kebangkitan. Tapi bagaimana kamu dapat kebangkitan kalau kamu tidak di dalam Kristus? Nonsens Farisi. Bagi Saduki ini menjadi satu teguran keras. Bagaimana engkau mengatakan engkau Taurat, percaya kepada Taurat Musa. Engkau percaya kepada firman Allah tapi engkau tidak melihat janji Allah tentang kebangkitan dari Taurat Musa. Maka disitulah menjadi teguran yang begitu keras bagi orang Saduki yang merasa status quo paling kenal Tuhan tapi tidak mengerti rahasia kerajaan Allah. Justru Paulus menjawab bahwa hanya dalam Injil Kristus pengharapan bagi Farisi itu tergenapi. Dan melalui Injil Kristus di dalam kebangkitan Kristus, penghakiman terhadap kebebalan Saduki justru dinyatakan. Injil saudara sekalian bukan hanya sekedar cerita tentang starting point saya percaya Yesus mati masuk surga. Tetapi dari sini Paulus mengatakan Injil itu titik uji dari seluruh teologi. Injil kerajaan Allah itu bukan jalan tengah, bukan jalan alternatif, tapi satu-satunya jalan sebagai garis pembatas untuk menyatakan mana yang ekstrem kiri, mana ekstrem kanan yang harus dikoreksi untuk kembali kepada kebenaran yang sejati. Itulah Injil. Maka berita kebangkitan bukan berita kecil yang bisa dipinggirkan. Justru itulah pusat dari berita Injil. Kebangkitan adalah tanda dari Allah sedang memerintah. Karena kuasa maut telah dipatahkan, kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah dunia melalui kemenangan Kristus atas maut. Maka dunia lama sedang digantikan. Kerajaan Allah sedang berdiri. Kristus itu Tuhan dan Raja. Karena dalam kebangkitan Kristuslah yang mengubahkan segala sesuatu. Itu sebab mereka menolak. Ini yang menjadi murka mereka kepada Paulus. Karena berita kebangkitan itu membongkar seluruh konsep iman mereka yang salah. Farisi yang merasa benar tapi tidak punya jalan pengharapan untuk kebangkitan itu. Saduki yang tidak mau kebenaran ditegur oleh kebenaran itu. Maka ini yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang juga sama. Perenungan bagi kita di tengah-tengah konflik kita dengan dunia. Saudara, yang dunia persoalkan bukan kebaikanmu. Wah, itu orang Kristen baik, mari kita hajar mereka. Enggak ada. Melainkan sekali lagi, karena iman dan pengharapanmu, dunia akan gelisah. Saudara, mari kita bertanya dalam diri kita. Selama imanmu hanya jadi pajangan, selama imanmu hanya sebagai hiasan, engkau dikenal orang jadi orang Kristen, tetapi engkau tidak menyatakan kesaksian imanmu ke tengah-tengah dunia, maka dunia tidak akan pernah rasa terganggu. Tidak apa-apa kok, hadir aja. Tapi bukan itu panggilan kita. Ketika iman itu nyata di dalam hidupmu, ketika apa yang kau katakan tentang kepercayaanmu menjadi jalan hidupmu, menjadi pengharapan yang meneguhkan langkahmu, maka di situ dunia pasti gelisah. Karena iman yang nyata dalam kehidupan, itulah yang disebut integrity. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, iman itu bukan sekedar urusan ketenangan batin,
Oh, terlalu banyak orang Kristen seperti ini yang terus dipuaskan, hahaha, ketenangan, terangkat ke surga, mengalami Tuhan. Hanya berbicara tentang iman di dalam kepuasan batin. Di luar baik-baik. Saya tidak bilang orang Kristen, orang-orang yang seperti itu tidak baik. Justru orang-orang yang mengalami kepuasan batin itu akan bilang, ayo kita di dunia kerja jujur, ayo kita mengasihi, ayo kita tolong orang susah. Dunia nggak akan terganggu dengan hal itu, saudara sekalian. Tetapi ketika imanmu itu membentuk cara pikirmu, membentuk caramu mengambil keputusan yang membuat engkau benar-benar berbeda dengan dunia, sehingga engkau tidak mengkompromikan diri dengan dosa, sehingga engkau tidak menjadi orang yang sembarangan menikmati dosa menjadi sebuah lelucon. Di situ dunia gelisah. Di situ dunia gelisah. Sekali lagi, apa yang kau hadirkan di tengah-tengah publik? Ketika engkau punya standpoint di dalam pekerjaanmu, adakah engkau di situ menjadi saksi Tuhan? Not necessarily only karena engkau baik, tapi karena imanmu engkau hidupi sehingga dunia melihat. Akan ada orang-orang yang gentar karenanya, akan ada orang-orang yang hancur hati dan melihat itu menjadi kesaksian, dan sekaligus akan ada orang-orang yang menolak. Di dalam seluruh kehidupan kita, puluhan tahun kita hidup, adakah kesaksian yang demikian yang kita hidupi? Atau jangan-jangan hanya platform saja, hanya hiasan, tempelan, pajangan saja kata iman itu? Atau hanya gara-gara kalung salib atau anting salibmu saja, maka orang tahu kau Kristen, bukan karena dignitas, integritasmu di hadapan Tuhan. Ketiga, maka apa yang dikatakan Tuhan, di tengah-tengah segala integritasmu menjadi orang Kristen, di situ akan terjadi penolakan oleh dunia, maka di situ akan menjadi tantangan yang berat dalam hidupmu. Tapi ketahuilah, Alkitab juga memberikan janji Tuhan akan menentukan arah sejarah. Saudara, somehow kita nggak tahu, dengan kita menyatakan kebenaran akan bagaimana kita, goncangnya segala hal. Tetapi kita percaya di dalam segala realitas tangan manusia yang akan terus berusaha menghancurkan, ada kedaulatan Allah yang melampaui tangan manusia. Maka di dalam seluruh penderitaan dan ketidakpastian yang dialami oleh Paulus, yang tidak tahu akan jadi bagaimana, justru pada saat itu Tuhan datang kepadanya. Motif yang sama, saudara, motif yang sama. Di dalam segala ketidakpastian, tapi aku tahu ini memang pimpinan Tuhan. Bukan perasaanku, bukan suasanaku, bukan ketenangan batinku, tapi kesadaran pengertian firman yang memimpinku. Maka aku tidak tahu ini akan jadi bagaimana. Di tengah segala hal yang menjadi tantangan dalam kehidupanku, aku tetap melangkah. Maka di situ aku tahu bahwa kedaulatan Tuhan, janji Tuhan bekerja. Saudara, Yesus datang bukan sekedar memberi penghiburan baginya, melainkan justru deklarasi misi kerajaan Allah dinyatakan Tuhan atas Paulus lewat penderitaannya. Saya bacakan sekali lagi ayat 11 ya. Harusnya ini rencana kematian bagi Paulus. Dari ayat 12, setelah dia dipenjarakan itu, kesaksian sudah dikumpulkan, maka muncul 40 orang jihad, minta surat kepada imam besar. Kami tidak minum, tidak makan sebelum kami matikan Paulus. Tapi kayak mana? Dia sudah di dalam pemenjaraannya, kuasanya orang Romawi. Gini deh, coba minta sekali lagi kepada perwira Romawi itu untuk panggil lagi. Jadi nanti kita bikin pengadilan lagi supaya ada kesaksian baru yang mau kamu sampaikan. Nah, waktu itu terjadi kan biasanya prajuritnya kecil, karena ini pengadilan kecil. 40 orang datang. Dari 40 orang ini tidak mungkin satu orang tidak dapat kesempatan untuk matikan Paulus. Sampai sebegitunya mereka komitmen. Tetapi rencana itu didengar oleh keponakannya Paulus, dan akhirnya singkat cerita kasih tahu nanti cara itu Tuhan membebaskan dia. Nah di sini saudara sekalian, secara fenomena tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan menyatakan maksudnya. Nanti kita akan lihat itu dalam poin berikutnya. Tetapi paling tidak di sini kita mulai melihat sebelum semua peristiwa itu terjadi, sebelum Paulus tahu akan bagaimana dia, ayat 11 Tuhan memberikan firman kepada Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dan selesai hilang. Harusnya dia komplain kan? Bersaksi di Roma.
ini udah di penjara kok, bagaimana ceritanya aku bisa sampai ke Roma? Enggak, dia percaya kedaulatan Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan enggak bisa dibatasi oleh siapapun. Saudara sekalian, Injil tidak akan pernah berhenti. Enggak ada yang bisa bendung. Di dalam konteks Paulus enggak, mungkin dia pikir bahwa dia hanya akan berakhir di Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia harus pergi sampai ke Roma. Meski caranya lewat apa? Lewat jalan penganiayaan yang harus dideritanya. Justru Tuhan pimpin Paulus sampai ke titik supaya Injil sampai kepada penguasa terbesar dunia pada saat itu, yaitu Kaisar Roma. Maka di dalam mengikut Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Tuhan tidak janjikan jalan yang mudah bagi hidupmu dan bagi hidupku. Melainkan Tuhan telah memberikan tujuan yang pasti bagi kita. Tujuannya pasti, tapi jalannya tidak mudah memang. Ini panggilan kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita. Maka saudara sekalian, kehidupan yang seperti apa yang kita mau? Ketika kita tahu integritas kita diuji di tengah dunia, ketika kita tahu kita harus berjalan, yang kita tahu cuma satu. Apa itu? Tujuannya pasti. Tetapi jalannya penuh air mata. Memang penuh air mata. Saudara, kalau diberi kesaksian satu-satu di sini pasti tidak habis-habis. Terlalu berat jalannya. Tetapi apa yang membuat kita tetap teguh berdiri? Tujuannya sudah dijamin oleh Tuhan. Terakhir, keempat. Perlindungan dan pemeliharaan Allah bekerja melalui cara-cara ordinary. Ini yang tadi saya katakan. Dari ayat 12 sampai 35. Maka dari story yang sepertinya tidak ada harapan. Dari sebuah keberadaan yang harusnya akan mati. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ini menjadi jalan dia sampai ke Roma. Lewat cara apa? Tiba-tiba malaikat Tuhan membuka lagi gerbang besi itu. Waktu dia di kerangkeng dia nyanyi terbuka seperti Petrus? Enggak. Tiba-tiba malaikat Tuhan akan tempeleng mati seluruh prajurit-prajurit itu? Tidak. Tapi lewat cara yang justru ordinary. Allah memerintah. Termasuk Allah memerintah dunia sekuler. Struktur kepemimpinan sekuler pemerintahan Romawi itu yang sepertinya tidak ada urusan dengan Tuhan itu, malah Tuhan pakai untuk menyatakan maksudnya. Saudara, dalam sepanjang sejarah banyak sekali kisah seperti ini kan ya. Mulai dari kisah Yusuf, bagaimana akhirnya dia menjadi perdana menteri di Mesir untuk mendatangkan keselamatan bagi seluruh anak-anak Yakub. Bagaimana kisah Daniel yang harus terangkat ke Babel, melalui di situ dia justru menjadi keselamatan bagi bangsa Israel di dalam pembuangan. Setiap kali tempat-tempat yang dimana bangsa kafir merasa mereka sedang berkuasa dan menaklukkan kuasa Tuhan, justru di situ kuasa Tuhan sedang bekerja melalui mereka. Maka di dalam hidup sebagai hamba Tuhan yang penuh tantangan, kita, bukan saya sebagai hamba Tuhan pendeta, tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di dalam pengertian tadi di atas kita tahu, sebagai orang tebusan kita, anak-anak Allah yang dipanggil untuk melayani Allah, kita dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka di dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu penuh dengan tantangan dan tidak sedikit yang ada akan mengalami penderitaan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, janji Tuhan mengatakan apa? Justru Tuhan menyatakan providensinya, maksudnya, penetapannya dengan cara-cara yang sangat ordinary. Tidak ada satu penguasa manapun di dunia yang tidak di bawah kedaulatan Allah. Dan Tuhan bisa pakai siapapun, dimanapun. Tuhan tidak mulu-mulu pakai hal-hal supranatural. Tuhan tidak mulu-mulu langsung intervensi lewat cara-cara mukjizat. Melainkan apa yang terjadi kepada Paulus. Dari pasal 23 ayat 12 sampai 35. Dari komplotan laskar jihad yang mau bunuh. Lalu terjadilah cara Tuhan membuat keponakan Paulus dengar. Lalu akhirnya dia ceritakan kepada Paulus, Paulus panggil perwira Romawi yang dipakai Tuhan dengan surat resmi dari gubernur. Bagaimana orang yang tidak signifikan seperti ini bisa dikawal lebih dari 200 orang prajurit. Kalau saudara baca lagi nanti. Kalau terjadi seperti itu tuh orang penting saudara. Tetapi kenapa ini orang ordinary? Akhirnya Tuhan bekerja di situ. Disitulah justru Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya. Tidak tentu dengan cara-cara yang hal spektakuler. Tapi melalui cara yang begitu sederhana Tuhan menyatakan maksudnya. Justru kerajaan Roma, bangsa kafir itu,
telah menjadi alat pemeliharaan Tuhan atas hambanya, telah menjadi alat pemeliharaan Tuhan atas pemberitaan Injil. Orang Kristen zaman ini seringkali mau melangkah melayani Tuhan kalau ada tanda. Kita orang Kristen zaman ini hanya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kalau ada cara-cara supranatural, tanda-tanda yang ditunjukkan Tuhan, manifestasi-manifestasi yang diberikan Tuhan, penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan, pengalaman-pengalaman sorgawi yang diberikan Tuhan. Itu konfirmasi, baru aku melayani. Saudara, Tuhan tidak memakai kita dengan cara seperti itu. Seorang rasul yang begitu besar peka kehendak Tuhan pun tidak dipakai Tuhan dengan cara yang seperti itu. Padahal kita lupa kerap kali Allah bekerja lewat hal-hal yang ordinary di dalam kehidupan kita. Lewat sistem, melalui orang-orang biasa, melalui keputusan-keputusan kecil di dalam kehidupan kita. Somehow dunia yang coba merasionalisasi segala sesuatu tidak lagi bisa melihat hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu sebagai pemeliharaan Tuhan. Misal contoh ya, ini hal kecil ya bagi dunia ini pasti akan hal yang remeh. Tapi disinilah saya menikmati orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Let's say kayak kemarin gatheringnya pemuda ke puncak. Sudah bilang nih hujan kayak mana nih segala macam. Ya sudahlah, hujan lah gitu. Tapi udah dibikin susun acaranya segala macam. Ya sudah, sampai di sana biur benar hujan. Tapi memangnya waktu kebaktian, sudah kebaktian. Selesai kebaktian, biur masih hujan. Gimana, kan sudah katanya mau ini segala macam. Karena memang ngasih makan. Begitu selesai makan, selesai hujannya. Ya sudah, jalan. Iya, cara Tuhan ya. Orang bilang, alah itu kan kemungkinan saja. Kalau menurut teori kemungkinan ya bisa saja kemungkinan. Tapi menurut caranya Tuhan, di dalam maksudnya Tuhan, setiap waktu diberikan Tuhan dengan cara yang tepat. Not necessarily untuk hal-hal dengan cara-cara yang spektakuler. Tapi hal-hal yang ordinary diberikan Tuhan kepada kita. Terlalu banyak saudara, kalau kita mau melihat cara hidup kita dengan cara seperti itu, maka kita akan mengerti bagaimana setting yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu indah, terlalu indah. Semakin saudara melayani akan semakin banyak melihat hal-hal seperti ini. Hari-hari di mana tempat terhalangi, Tuhan tidak bisa pergi, mau bagaimana ke sana. Ternyata Tuhan sediakan jalan. Nanti waktu Injil diberitakan, akhirnya mencucurkan air mata bukan karena sedih tapi karena terharu. Kok bisa ya, tidak masuk akal. Sebenarnya udah bilang tidak bisa ke sana, tetapi Tuhan buka jalan dengan cara-cara yang konyol. Tidak tahu mau bagaimana. Misalnya di Kalimantan, saudara-saudara naik mobil masuk ke daerah sawit, gak ada orang. Itu hanya jalan lurus, tanah liat, naik mobil berjam-jam. Paling ditanya orang, Pak kalau mau ke desa yang sana, kecamatan sana, di sekolah mana itu? Oke, Bapak jalan saja terus, nanti hitungnya pembelokan keempat, belok kiri, lalu lurus lagi, kiri kanan sawit tok. Oh. Sudah berapa tadi? Belok 3, belok 4. Kayaknya belok 4 deh. Tapi belok 4-nya benar gak? Tadi ada soalnya yang gangnya yang kecil, itu dihitung juga gak? Atau cuman yang besarnya saja? Gimana ini? Tunggu, gak ada orang dan segala macamnya. Mau pakai GPS, alah teknologi. Coba GPS-mu ndak laku di situ, ndak laku, nggak ada, saudara. Mau kayak mana ini? Ada saja caranya Tuhan. Nggak ada orang di tengah-tengah malam. Pokoknya kamu ke sana nanti ketemu pendeta nginap di sana. Pendeta siapa, di mana? And yet Tuhan bekerja. Ada saja caranya Tuhan. Saudara sekali lagi, saudara sekalian, bukan hal-hal yang spektakuler, tiba-tiba cahaya dari langit, bintang timur, itu jalannya ke sana. No, enggak ada. Hanya tiba-tiba nanti ada orang naik motor, sudah motor itu bukan motor lagi, pokoknya cuma ada rangka sama mesinnya, tat jalan. Oh mau tanya, mau ke sekolah ini, mari, itu kampung saya, lewat. Ya kebetulan ada orang lewat. Opportunity dia lewat itu berapa lama? Ya memang di sini jarang orang datang, karena kalau udah siang nggak ada orang lagi keluar karena panas. Biasanya semua sudah di rumah masing-masing. Ya matilah kita. Jadi kapan ketemu orang lagi Pak? Ya besok pagi orang keluar. Jadi kalau kita salah jalan, ya nggak tahu either kita sampai akhirnya di ujungnya ujung, atau memang dapat desa lain, atau ya sudah nginap malam itu di situ dengan cemplung di rawa jadi tempat kita mandi. Sekali lagi saudara sekalian, cara-cara yang ordinary Tuhan pakai dalam kehidupan kita.
Kalau kita terus beriman, hanya terus mau dipakai Tuhan, tunggu hal-hal supranatural, engkau tidak akan pernah dewasa untuk melayani Tuhan. Iman yang benar, bukan iman yang terus mencari Allah dari peristiwa-peristiwa yang besar, melainkan iman yang benar didasari dengan penuh ucapan syukur, melihat tangan Tuhan bekerja dalam keseharian dari hal-hal yang sederhana. Sekali lagi ingat kalimat ini untuk menjadi dasar hidupmu. Iman yang benar bukan terus mencari Allah dari peristiwa-peristiwa besar, melainkan dengan penuh ucapan syukur melihat tangan Allah bekerja dalam keseharian dari hal-hal yang sederhana. Orang-orang yang terus mengerti bagaimana Tuhan memimpin dari hal-hal sederhana. Orang-orang yang demikianlah yang akan peka apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka sebagai penutup dari kisah ini kita melihat apa yang kita pelajari, saudara sekalian. Paulus diadili dengan cara yang tidak adil. Dia diserahkan kepada penguasa dunia, justru menjadi cara Tuhan untuk dia mengabarkan Injil kepada penguasa dunia. Bayang-bayang dari Kristus yang mengalami hal yang sama di dalam catatan kisah Lukas. Bagaimana dia diadili dengan cara yang tidak adil dan diserahkan kepada penguasa dunia. Tetapi Kristus harus melalui itu untuk dia mati di salib. Dan untuk melaluinya dia mengalahkan kuasa maut dan mengalami kebangkitan. Untuk rencana Allah digenapi dan dipercayakan bagi kita untuk mengabarkannya. Maka Allah yang membangkitkan Kristus adalah Allah yang setia yang menyertai Paulus. Adalah Allah yang sama yang memimpin saudara dan saya pada hari ini. Maka ketika kita menghidupi panggilan kita sebagai hamba-hamba Allah, saudara, kalau engkau sadar engkau ditebus dan engkau menjadi hamba-hamba Allah, hidupilah dengan segala kegentaran dan ucapan syukur. Kemuliaan Tuhan itu diberikan Tuhan kepada engkau dan saya pada zaman ini. Hidup dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang murni, dan memegang pengharapan akan kebangkitan menjadi satu janji yang akan kita lihat untuk menjadi kekuatan untuk kita terus setia melayani Tuhan. Maka Allah sendiri yang akan menjagamu dan akan mengarahkan seluruh kehidupanmu menjadi kesaksian bagi namanya. Sekalipun dunia menolakmu, lingkunganmu menertawakanmu oleh imanmu, tetapi di tengah-tengah ketidakadilan yang akan kau alami untuk menjadi saksi Tuhan, di situ nama Tuhan dipermuliakan, di situ kehendak Tuhan digenapi. Karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, dengan segala cinta kasih saya mengundang kita untuk mengatakan, untuk menghidupi, teguhkanlah hatimu. Allah tidak selalu melepaskanmu dari penderitaan dan kesusahan dalam hidupmu, tetapi yang pasti ialah Dia selalu membawamu kepada tujuan yang sudah direncanakannya atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berbelas kasih atas kami gerejamu. Bawa kami kepada kesadaran arti hidup kami sebagai hamba-hambamu. Ketika Tuhan mempercayakan setiap kami di dalam panggilan kami masing-masing, terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak tension di situ. Ada saat-saat di mana kami menjadi lelah dan ada saat-saat emosi kami dikuras. Ada saat-saat kami menjadi orang-orang yang pahit hati. Ada orang-orang yang menjadi orang-orang yang kecil hati. Ada orang-orang yang menjadi gampang marah dalam segala tekanan, entah di pekerjaan atau dalam segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan, sadarkan kami. Itulah panggilan kami untuk menjadi saksi-Mu. Tapi kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang menjadi merajam batu kepada dunia melalui kesaksian kami. Tapi dengan kasih kami menyatakan integritas kami, dengan kekudusan kami menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Tuhan terus perlengkapi kami, Tuhan bentuk kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih di hadapan-Mu, memiliki hati yang rendah hati di hadapan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu sampai seumur hidup kami. Berkati kami, tak kalah berat, tak kalah terseok-seok, tak kalah kami jalan tertatih dan lambat, tapi bukan karena segala upaya kemampuan kami yang hebat maka kami memperkenankan hati Tuhan, tapi karena kesetiaan untuk kami terus mengikuti pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Disitulah nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, teguhkan hati kami, jangan biarkan kami menjadi undur, jangan biarkan kami menjadi orang-orang munafik, jangan biarkan kami mendukakan hati-Mu, jangan biarkan kami mengkompromikan diri dengan dosa. Mampukan kami untuk terus melangkah dengan terang firman-Mu. Mampukan kami untuk terus menjalani seluruh kehidupan kami, untuk menjadi hamba-hamba-Mu sampai seumur hidup kami. Inilah doa seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.